perasaanmu bagaimana? Emosi perasaan kalian hari ini, ternyata hari ini kok semua hampir berbunga-bunga ya. Senang semua berarti ya? Ya. Berarti sudah semangat untuk belajar semua, siap belajar? Ya. Ya, sip, bagus. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk ketertiban pembelajaran pada hari ini seperti biasa ini nanti Ibu akan mengajak kalian membuat kesepakatan kelas bersama ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan papan note atau kertas note. Nah, nanti kalian menulis
Ya, gimana? Apa yang kalian rasakan kira-kira? Fresh. Fresh ya. Ya semakin cerah, semakin fresh, semangat ya. Ya. Ada yang ngantuk? Enggak ada ya. Dan kita ngantuk? Enggak ya Dan ya. Ya berarti semangat semua. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Stop, kesadaran penuh ya. Tarik nafas ya. Lalu keluarkan nafas. Nah, jadi kita proses menarik nafas kemudian mengeluarkan itu ada istilah ilmiahnya. Siapa yang tahu istilah ilmiah dari menarik nafas? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Namanya menarik nafas itu namanya inspirasi. Ya betul sekali Rizky. Inspirasi. Kemudian mengeluarkan nafas namanya ekspirasi. Jadi kata kuncinya kalau bahasa Inggrisnya apa? Ya, inspirasi berarti menarik nafas. Artinya kita menarik nafas atau udara yang mengandung gas apa namanya yang dibutuhkan tubuh kita? O2 atau oksigen. Kita membutuhkan oksigen. Ya, tubuh kita itu tidak bisa menghasilkan oksigen. Ya, tubuh kita itu membutuhkan oksigen yang didapat dari luar tubuh atau lingkungan. Kemudian kita hirup, itu namanya apa tadi? Inspirasi. Kemudian apa tadi ekspirasi kebalikannya? Mengeluarkan gas buangan namanya apa? CO2. Betul sekali, atau karbon dioksida. Itu kita mengeluarkan gas karbon dioksida keluar tubuh. Nah, kalian juga sudah melakukan nih tadi proses inspirasi dan ekspirasi ya. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk merumuskan masalah atau membuat pertanyaan berkaitan dengan sistem pernapasan. Nanti kalian buka bukunya, kalian baca-baca, kemudian membuat satu pertanyaan yang nantinya akan kita jawab bersama-sama. Ibu beri waktu dari sekarang. Melalui bagan gambar. Nah, ini akan Ibu coba kalian nanti mengajak kalian supaya lebih gampang memahami dengan menghafal sistem pernapasan dengan lagu bernyanyi. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, laring-laring trachea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sudah jelas tentang sistem pernapasan? Sudah. Nanti kalian akan melakukan diferensiasi produk ya, penyajian setelah kalian mempelajari materi sistem pernapasan. Nanti kalian boleh memilih penyajian atau produk apa yang ingin kalian hasilkan ya. Boleh kalian membuat lirik lagu ya dengan sistem pernapasan. Lagunya tidak harus sama, nggak boleh lirik lagu yang lain, kamu ciptakan sendiri ya. Terus kalau kalian lebih mudah dengan menggambar bagan, nanti kalian boleh menggambar bagan ya sistem pernapasan di sini. Terus kalau ada, oh ya ini Ibu punya alat di sini. Kita menganalisis, nanti kalian tulis dalam teks narasi ya, teks narasi tentang alat sederhana. Ini adalah contoh bagaimana sistem kerja paru-paru pada tubuh manusia ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ini kita anggap sebagai apa ini? Paru-paru kita. Ini paru-paru kita. Kalian analisis sistem paru-paru kita bekerja. Ya, kalau ini ditarik, ya itu artinya kita seperti menarik nafas. Paru-paru akan mengembang. Tarik. Nah, paru-paru akan mengembang. Kemudian kita lepaskan. Nah, itu
mengeluarkan udara. Paru-paru akan mengembis. Ayo yang keras. Ya, tarik lagi. Ya. Lepaskan. Ya. Bisa? Bisa. Ya. Sekarang paham gimana sistem dari cara kerja dari sistem pernapasan kita? Paham? Coba tarik lagi. Ada yang mau nyoba lagi yang lain gantian biar paham. Ya, coba dulu. Satu-satu. Ya, lain, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan dari aksi nyata yang telah saya lakukan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau keterampilan sosial emosional yang saya lakukan di SD 3 Tritunggal Mulya, khususnya untuk kelas 5. Perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata tersebut saat saya merancang dalam bentuk RPP, saya membayangkan apa yang nanti akan terjadi dan saya juga memperhatikan nantinya sikap kemudian momen-momen atau respon dari anak-anak terhadap pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan saya juga mempertimbangkan ada beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana saya nanti akan menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan, kemudian tujuan pembelajaran saya dapat tercapai tetapi juga dapat bermanfaat untuk murid-murid saya. Nah, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata, pembelajaran yang saya lakukan langsung di kelas tadi, ada beberapa hal yang baru yang saya rasakan, baik itu bagi saya sendiri maupun bagi murid-murid saya. Kalau dari saya sendiri, saya merasa lebih total, lebih menikmati, lebih all out karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya murid yang senang tetapi juga gurunya pun merasa senang. Saya punya target ke depannya, saya akan melakukan lebih banyak inovasi, modifikasi pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional atau keterampilan sosial emosional. Di materi-materi berikutnya saya juga akan lebih kreatif untuk mencari model-model pembelajaran yang memiliki dasar-dasar keterkaitan dengan emosi dasar sosial emosional. Ternyata saya memang harus melakukan pemetaan di setiap saya akan memberikan materi yang baru agar kebutuhan murid saya dapat terpenuhi. Kalau saya kaitkan pembelajaran hari ini dengan masa yang lalu, tentunya berbeda. Kalau dulu saya lebih mengajar fokus kepada materi, entah itu pengetahuan atau keterampilannya, itu saya tidak terlalu memikirkan sikap atau kebutuhan murid saya. Dan sekarang dengan mengetahui cara teoritis maupun praktik mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa bahwa sekarang saya itu lebih memenuhi kebutuhan murid-murid saya. Dan dalam suatu pembelajaran tadi, rangkaian dari awal hingga refleksi, saya melihat memang ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Di antaranya, yang pertama itu pembelajaran tersebut sepertinya akan lebih menarik apabila dilakukan di luar kelas, ya, di tempat-tempat yang kondusif dan nyaman untuk anak-anak. Saya juga akan menambahkan waktu lebih banyak lagi pada waktu sesi kerja kelompok atau pada waktu mereka berdiskusi, karena pada waktu seperti itu mereka benar-benar dapat menumbuhkan rasa empati, kemudian lebih menyadari diri mereka sendiri,
mereka bisa sharing, menikmati pembelajaran dengan lebih nyaman. Di masa yang akan datang saya berharap saya lebih bisa konsisten dan berkomitmen di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang benar-benar berpihak pada peserta didik, dan saya juga berharap saya dapat mensosialisasikan pembelajaran ini kepada rekan kerja saya. Demikian refleksi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.